Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai persidangan. Persidangan untuk perkara nomor atau permohonan nomor 267 tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir untuk pemohon atau kuasa hukumnya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Selamat pagi dan selamat tahun baru kepada Yang Mulia sekalian. Hari ini untuk perkara hari ini yang hadir dari kuasa hukum ada saya, Ziko Leonard, Leon Maulana, Priscilla Oktaviani dan Ratu Eka, juga bersama dengan prinsipal Ibu Lina yang berada di tengah. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok permohonan. Oleh karena itu, kami dari Majelis Hakim sudah membaca berkaitan dengan permohonan ini. Oleh karena itu dipersilakan untuk disampaikan pada bagian pokok-pokoknya saja, nanti selebihnya dianggap dibacakan karena nanti masih akan ada catatan atau respon dari Majelis Hakim mungkin berkaitan dengan perbaikan atau kelengkapan permohonan yang harus disampaikan kepada kuasa hukum maupun prinsipal. Dipersilakan, Ziko, siapa yang menyampaikan? Baik, nanti dari rekan saya yang akan menyampaikan, tapi sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa nanti di perbaikan juga akan kami tambahkan beberapa hal seperti misalnya nomor KUHAP sudah keluarkan, jadi nanti akan kami sampaikan di perbaikan. Ya, tapi untuk disampaikan mungkin boleh untuk positanya dari rekan saya dulu, lalu legal standing dari prinsipal. Silakan. Izin melanjutkan Yang Mulia. Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan. Selanjutnya untuk posita akan dibacakan oleh saya sendiri Yang Mulia. Dan juga nanti kedudukan hukum akan dilanjutkan oleh prinsipal secara langsung. Poin posita pertama, bahwa ketentuan pada pasal 16 ayat 1 KUHAP yang mencerminkan ketidakseimbangan yang melanggar prinsip equality before the law. Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai subjek wawancara dalam tahap penyelidikan mengakibatkan ketidakseimbangan proses yang fundamental, yaitu penyelidikan dapat dilakukan secara sepihak, laporan berpotensi langsung dijadikan dasar untuk peningkatan perkara ke tahap penyidikan, dan pihak terlapor kehilangan kesempatan awal untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan keterangan yang meringankan. Kondisi ini yang menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara pelapor dan terlapor. Dan terkait dengan pasal ini juga telah dialami langsung oleh pemohon dalam permohonan ini Yang Mulia. Kemudian pada poin berikutnya, bahwa ketentuan pasal 19 ayat 1 KUHAP tidak mengatur mekanisme yang jelas dan siapa peserta yang dilibatkan dalam gelar perkara, sehingga menciptakan situasi di mana gelar perkara dapat dilakukan secara internal dan tertutup tanpa memberitahukan kepada pihak pelapor dan terlapor. Poin berikutnya, bahwa pasal 22 ayat 1 KUHAP memungkinkan penyidik memanggil seseorang untuk dimintai keterangan tanpa menetapkan status hukum sebagai saksi atau tersangka. Ketentuan ini menyebabkan ketidakadanya kejelasan hak dan kedudukan hukum, sehingga pihak yang dipanggil berada dalam posisi rentan dan tidak memperoleh perlindungan hukum yang setara. Tanpa kejelasan status hukum, pihak yang dipanggil tidak mengetahui apakah dia memiliki hak untuk menolak dan menjawab pertanyaan, untuk didampingi penasihat hukum, atau untuk tidak memberikan keterangan yang dapat digunakan untuk menjerat dirinya sendiri. Keadaan demikian menimbulkan tekanan psikologis dan rasa takut akibat ketidakpastian proses hukum, sehingga secara implisit mendorong seseorang untuk memberikan keterangan yang berpotensi memberatkan dirinya sendiri demi menghindari konsekuensi yang tidak jelas. Kemudian, ketentuan pasal 488 KUHP hanya memuat rumus delik dan ancaman pidana, namun tidak disertai dengan ayat lanjutan yang mengatur pengecualian khusus dalam hal perbuatan dilakukan berdasarkan perintah atasan yang sah dan konteks hubungan kerja yang hierarki.
Kemudian dalam konsep relasi kerja yang hierarki dan asimetris, ketiadaan perlindungan hukum pada pasal 48 KUHP menciptakan ketidakseimbangan yang fundamental, di mana pihak bawahan harus melakukan proses penyelidikan dan persidangan hanya untuk membuktikan bahwa mereka bertindak atas perintah atas dengan itikat baik. Poin berikutnya, bahwa ketentuan dalam pasal 488 KUHP hanya memuat rumusan delik dan ancaman pidana, namun tidak disertai dengan ayat lanjutan yang mengatur pengecualian, sehingga tidak adanya pengecualian self-executing dalam pasal 488 KUHP terhadap perbuatan yang dilakukan atas perintah yang sah. Norma tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang pemidanaan yang tidak profesional, khususnya terhadap pihak yang berada dalam posisi subordinat. Poin berikutnya, bahwa penerapan ketentuan pasal 488 KUHP dalam praktiknya membuka ruang penyalahgunaan relasi kuasa, di mana pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dapat menjadikan bawahannya sebagai pihak yang dipertanggungjawabkan secara pidana atas tidak setaranya, dan berakibat menimbulkan rasa takut, tekanan psikologis, serta ancaman kriminalisasi terhadap para pemohon yang bertindak dengan itikat baik dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya selaku bawahan. Poin berikutnya, bahwa pasal 23 ayat 5 KUHP hanya memberikan hak dan perlindungan kepada terlapor berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan karena tidak memiliki akses informasi yang sama dengan pelapor tentang proses hukum yang sedang berjalan terhadap dirinya. Dilanjutkan oleh prinsipal untuk kedudukan hukum yang mulia. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenalkan saya selaku pemohon 1 akan menyampaikan kedudukan hukum saya dalam perkara ini. Bahwa saya sebelumnya bekerja sebagai staf keuangan di perusahaan PT Mega Mitra Konstruksi, di mana saya selaku bawahan selalu melaksanakan tugas kewajiban serta bertindak atas perintah langsung atasan saya, yaitu Bapak Budi Hadisurjo sebagai Direktur Utama. Saya bekerja selama kurang lebih 4 tahun dan selalu melaksanakan tugas yang diperintah dengan penuh itikat baik, menjadi karyawan dari Budi Hadisurjo di PT Mega Mitra. Itu semua sudah dituangkan dalam uraian legal standing apa yang disampaikan Ibu ini? Sudah yang mulia. Yang disampaikan yang diuraikan di legal standing ya? Sudah yang mulia. Iya. Oke, lanjutkan, tapi Ibu coba tahan dulu, tidak perlu harus, nanti tidak bisa dicerna oleh majelis hakim untuk apa yang disampaikan substansinya. Agak ditahan supaya dalam menjalankan apa sebenarnya. Jadi Ibu sudah bekerja di situ sebagai sekretaris berkaitan dengan masalah keuangan. Staf keuangan mulia. Staf keuangan, bukan sekretaris ya. Sudah berapa tahun Bu kerja? Kurang lebih 4 tahun yang mulia. 4 tahun. Terus ada kaitan dengan proses penegakan hukum atau Baik. tindak pidana? Ya, izin langsung di Ya, yang mulia. coba disampaikan kuasanya saja. Kan sudah. Pada awal Juli 2024, ketika perusahaan mengalami masalah keuangan, pemohon bersama pemohon 2 dituduh melakukan penggelapan, diberhentikan secara sepihak dan dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat. Pemohon bahkan mengalami kerugian finansial secara pribadi. Dalam menjalankan perintah tersebut, pemohon dilaporkan dengan nomor laporan LPB 1314X 2025 SPKT Polres Metro Jakarta Barat garing Polda Metro Jaya tertanggal 6 Oktober 2025. Pemohon tidak pernah dimintai keterangan secara patut, tidak pernah diwawancara, tidak pernah diberi kesempatan yang adil untuk menjelaskan. Namun demikian, perkara tersebut tetap dinaikkan ke tahap penyidikan tanpa melalui proses BAP yang sebagaimana mestinya. Padahal dalam menjalankan pekerjaan tersebut, pemohon seringkali diminta melakukan transaksi keuangan untuk kepentingan direktur utama secara pribadi. Jadi semua perintah yang dilakukan oleh pemohon adalah atas perintah direktur utama tersebut, tetapi justru dilaporkan
oleh Direktur Utama tersebut, dan kami sudah menyerahkan bukti chatnya kepada Yang Mulia sebagai bukti P terlampir. Dan kemudian seluruh tindakan keuangan yang dilakukan pemohon bukanlah kehendak pribadi pemohon. Semua penarikan, pemindahan, dan penggunaan dana dilakukan berdasarkan perintah langsung pimpinan, baik secara lisan maupun tertulis. Pemohon tidak pernah bertindak atas inisiatif sendiri. Pemohon tidak memiliki kuasa menggunakan dana, apalagi untuk menggelapkan uang perusahaan. Semua adalah atas perintah direktur, yang anehnya direktur tersebut justru melaporkan pemohon atas tindakan penggelapan. Dan pemohon tidak pernah dipanggil oleh tidak pernah diwawancara oleh polisi, tapi perkara tersebut naik ke tingkat penyidikan. Nah, itulah yang menjadi legal standing daripada pemohon, Yang Mulia. Sehingga kami langsung masuk saja ke dalam petitum. Silakan. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, dengan ini para pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilengkapi dengan ketentuan ayat tambahan yang berbunyi, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dipidana sepanjang perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan perintah jabatan yang sah dari atasan yang berwenang. Yang ketiga, menyatakan pasal 16 ayat 1 KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilengkapi dengan ketentuan ayat tambahan yang berbunyi. Dalam hal penyelidikan telah menunjuk adanya pihak yang diduga sebagai terlapor, penyidik wajib terlebih dahulu melakukan klarifikasi terhadap terlapor sebelum dilakukan peningkatan perkara ke tahap penyidikan. Keempat, menyatakan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak mengatur kewajiban pemberitahuan dan pelibatan pihak yang berkepentingan langsung, yaitu perlapor dan terlapor dalam pelaksanaan gelar perkara. Yang kelima, menyatakan pasal 22 ayat 1 Kitab KUHP bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak berbunyi, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan sebagai calon tersangka atau saksi. Yang keenam, menyatakan pasal 23 ayat 5 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan wajib diberikan kepada perlapor dan terlapor sebagai pihak yang sama-sama berkepentingan langsung dalam perkara pidana. Yang ketujuh, memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan pengaturan dalam jangka waktu ditentukan mahkamah. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kemudian diperhatikan dari Majelis Hakim akan memberikan catatan atau penasihatan. Dipersilakan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel untuk pertama memberikan kesempatannya. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah selaku anggota. Pemohon, ini pemohon satu ya? Betul, Yang Mulia. Pemohon satu yang hadir dan kuasa para pemohon ya yang hadir pada saat ini. Selamat tahun baru juga Pak Jiko. Baik, ini saya lihat semangatnya Pak Jiko mengajukan permohonan ini, terutama KUHP ini kan belum ada lembaran negara ya. Harusnya nunggu pas ada lembaran nomor 1. Tapi ini akhirnya jadi nomor berapa nih? 267 nih. Karena sebelum keluar lembaran negara udah diajukan ya. Baik, tapi ini kan kami menghargai, menghormati semua permohonan yang masuk di MK. Nah, yang pertama terkait dengan permohonan ini, nanti saya kira kalau soal sistematika ini tidak perlu diberi nasihat ya. Pak Jiko dan teman-teman ini sudah sering beracara. Walaupun memang masih ada terutama lembaran negara dan tambahan lembaran negara yang memang tadi juga sudah diakui Saudara Jiko bahwa nanti akan dilengkapi. Nah, ini ada hal yang penting juga saya kira gini yang perlu dicermati. Kalau dilihat dari perihal ya sampai dengan petitum, ini terutama di dalam uraiannya itu belum ada konsistensi antara norma yang diuji ya.
Jadi kalau dilihat di perihal kan ada pasal 488 KUHP, kemudian pasal 16 ayat 1, 19 ayat 1, pasal 22 ayat 1, dan pasal 23 ayat 5. Tapi kalau dicermati di dalam uraiannya itu ada yang tidak lengkap ya, nanti dicermati. Ada yang ditulis pasalnya utuh tanpa ayat. Nah itu supaya nanti ada konsistenan mulai dari perihal isinya sampai dengan petitumnya nanti ya, supaya ada ini nanti lihat di halaman 15, halaman 25, halaman 36 permohonan ya. Ini catatan yang saya lihat di sini. Jadi supaya konsisten, apakah mau ayat penuh, pasalnya penuh atau pasal dan ayatnya ya. Itu catatan terkait dengan hal ini. Ya, kemudian ini kalau saya cermati permohonan ini, kasus yang diproses ini sebelum berlakunya KUHP yang baru ya. Betul Yang Mulia. Nanti coba bisa digambarkan nanti perkembangan terakhir sudah sampai di mana. Karena saya cermati di dalam KUHP, baik di dalam ketentuan peralihan ya dan juga ketentuan penutup, ini ada hal yang penting ya. Misalnya ya saya ambil contoh di pasal 361, dalam hal perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaan terdakwa belum dimulai, perkara diperiksa, diadili dan diputus berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Dan mungkin nanti bisa digambarkan sampai dengan saat ini prosesnya seperti apa ya. Supaya nanti jelas, karena ini ada ketentuan peralihan dan juga penutup ini yang sangat beririsan. Supaya bisa memberi gambaran pada hakim, jangan-jangan ini belum aktual dengan KUHP yang baru. Kalau yang Undang-Undang 1981 mungkin aktual ya, karena ini belum berlaku misalnya, kan pada waktu mengajukan kan belum berlaku nih. Ini nanti coba Saudara Jiko dan teman-teman bisa menggambarkan itu, menguraikan ya kepada hakim bahwa nanti kerugiannya ini masuk kategori apa, aktual atau potensial ya. Karena ini kan ada ketentuan peralihan ini terkait dengan hal ini. Nah, kemudian hal yang lain saya kira nanti Pak Jiko dan teman-teman bisa juga diperkuat ya dengan teori, doktrin maupun praktek perbandingan dengan negara lain ya terkait hal ini. Terutama misalnya komparasi dengan beberapa negara yang dianggap sebagai best practice ya untuk hal ini, atau mungkin ada standar internasional yang tertuang dalam berbagai dokumen yang dapat dijadikan sandaran untuk menilai praktek yang ada yang dialami oleh pemohon satu ya yang hadir pada saat ini. Nah itu saya kira mungkin perlu ada diperkuat dengan teori ya, doktrin maupun perbandingan supaya bisa meyakinkan mahkamah nanti. Nah kemudian hal yang lain terkait dengan petitum juga saya kira nanti tinggal dilengkapi ya, undang-undang, lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya. Saya kira sementara dari saya cukup sekian untuk permohonan ini. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dilanjut Yang Mulia Prof. Guntur. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik Pancastakifo, para pemohon, prinsipal maupun kuasa yang hadir, Saudara Siko Leonardo. Saya tadinya pangling lihat karena biasanya pakai kacamata, ini tahun 2026 ini memulai dengan tidak pakai kacamata ini. Jadinya lebih mudah kelihatannya ya. Tapi hati-hati dengan permohonannya. Ini masih kurang ajak gitu ya. Ya, baik. Jadi yang pertama, kalau dari segi susunan struktur apa itu saya kira sudah tidak perlu lagi diragukan. Kita masuk, biasanya ini kelemahan dari permohonannya Saudara Siko ini adalah di legal standing. Ya.
Jadi legal standing yang disampaikan tadi, ya kita kan hakim ini tidak melihat dari tampilan, tapi apa yang ditulis kan gitu. Jadi yang ditulis ini, pertama, legal standing ini belum menjelaskan tentang kerugian konstitusionalnya secara konkret gitu ya. Kelihatan memang ini kerugian konstitusional. Mungkin ini karena buru-buru menulisnya dan masih ada nanti waktu untuk melakukan penguatan-penguatan, perbaikan-perbaikan. Karena kenapa? Saya melihat pemohon 1, pemohon 2 dibuat generalisir saja ya. Padahal biasanya sih tidak begini menyusun permohonan anunya nih, legal standingnya nih. Jadi masing-masing karena ini ada 2 pemohon, meskipun dua-duanya ini mungkin mengalami ada persoalan konkret yang sama ya. Tetapi tentu ada perbedaan-perbedaan, misalnya perbedaannya apakah misalnya dari segi bekerja di suatu perusahaan itu sama lamanya, itu kan memperlihatkan ada perbedaan-perbedaan. Nah biasanya Mahkamah Konstitusi menilai legal standing pemohon itu berdasarkan ya pemohon 1, pemohon 2 masing-masing, karena tidak menutup kemungkinan bisa jadi hanya ada 1 dari sekian pemohon yang punya legal standing ya. Nah kalau ini misalnya dibuat generalisir begini, nah ini apa artinya kalau misalnya 1 saja tidak punya bisa dua-duanya rontok. Nah kan sekira saudara Siko sudah tahu bahwa ya bisa jadi 1 punya, 1 tidak punya, kan begitu. Nah oleh karena itu perlu dijelaskan secara konkret kerugian konstitusionalnya masing-masing ya. Apakah sama peristiwa yang dialami oleh kedua prinsipal gitu kan, pasti bayangan saya pasti ada perbedaan-perbedaan, nggak mungkin sama semuanya. Nah oleh karena itu ketidaksamaan ini perlu dikemukakan dalam permohonan, sehingga kita bisa tahu oh pemohon 1 punya, pemohon 2 tidak, atau pemohon 2 punya, pemohon 1 tidak, atau dua-duanya punya, atau dua-duanya tidak punya, kan begitu. Hakim ini dalam hal apalagi sekarang banyak perkara saudara Siko ya, sehingga hakim sangat teliti ya, setajam silet ini untuk melihat itu legal standing itu. Jadi hati-hati di situ. Ini sebagai masukan untuk nanti dilengkapi kalau memang ada data-data yang mendukung, tapi jangan tidak narasi saja, tapi juga harus dibuktikan dengan ya dokumen data pendukung kan begitu. Itu dari segi legal standing. Kemudian dari segi posita, ya, nah ini juga saya melihat ada yang aneh juga nih dari positanya saudara Siko nih dan kawan-kawan nih sebagai kuasa. Ini biasanya masing-masing pasal itu diuji, dikontestasikan dengan pasal yang kaitannya dengan dasar pengujian. Nah ini semua pasal ini yang diuji dijadikan satu, kemudian dinyatakan melanggar pasal dalam Undang-Undang Konstitusi. Apakah karakter dari semua pasal itu sama? Tentu berbeda, ya. Anunya saja norma yang diatur saja beda-beda, kok seakan-akan semua disamakan. Biasanya sih kalau misalnya ini saudara Siko menguji 4 atau 5 pasal, maka 4-5 pasal itu saya lihat dulu saya jadikan referensi nih justru permohonannya saudara Siko nih, tapi kok ini digelondong, jadi baratnya digelondongin gitu loh. Loh kan enggak begitu, namanya norma itu kan beda-beda. Tujuannya, karakternya, adresatnya, apa semua ya, apa yang mau diatur. Nah, norma saya di sini, makanya saya terlepas dari substansinya, tapi dari segi situ saja sudah memperlihatkan ya nggak bisa, karena yang namanya kita kan harus mengkonteskan apa benar pasal, misalnya yang pertama pasal yang diuji misalnya ya. Nah ini kalau kita lihat pasal yang diuji oleh saudara Siko ini ya dan kawan-kawan ini pasal 488 misalnya ya. Apa itu sama dengan pasal 16, pasal 19, 22, 23 kan beda-beda. Ya meskipun nanti ada yang beririsan sama argumentasi konstitusionalnya. Kan begitu. Pasti ada yang beririsan, pasti ada yang sama, tapi tidak kemudian dibuat
digelondongkan seperti itu. Karena apa? Itu nanti bisa berakibat permohonan ini jadi kabur gitu. Ya. Apalagi kalau dilihat tidak mendukung nanti petitumnya. Nah, ini apa hati-hati. Nah, saya masuk soal substansinya, misalnya mempersoalkan wawancara. Wawancara di penyelidikan, nah ini harus membangun argumentasi yang kuat nih. Apa masalahnya kalau berdasarkan wawancara kemudian itu masuk ke tahap penyelidikan? Karena yang namanya penyelidikan kan itu segala upaya untuk mengetahui ada tidaknya ya bahan menjadi dasar bahan awal untuk mengetahui ada tidaknya suatu perbuatan pidana. Nah, oleh karena itu ya tentu di sini harus ada strategi-strategi, jangan sampai ada orang yang punya niat atau perilaku jahat kemudian tidak bisa diketahui. Nah, oleh karena itu ini kan metode-metode nih. Metode-metode yang bisa digunakan ya dalam peraturan dalam undang-undang itu berbagai cara. Nah, kalau itu jadi persoalan karena wawancara, nah apa nih? Apa masalahnya di situ? Apakah karena hanya kata dapat ya atau tidak? Nah, itu perlu dikemukakan secara lebih tajam ya, supaya itu mau mengatakan itu kan larinya nanti kepastian hukum atau ketidakadilan. Nah, ini gimana nih membangun argumentasi di situ? Itu contoh satu yang saya lihat dari cara saudara ya Ziko selaku kuasa dan kawan-kawan terkait dengan posita yang saya melihat masih sumir ya kalau seperti ini cara menyampaikannya. Tapi masih ada waktu tentu untuk bisa lebih mempertajam lagi, dan saya tuh berharapnya bisa masing-masing pasal itu kemudian dikonteskan dengan ya batu ujinya. Ya, supaya kita bisa tahu memang ini melanggar kepastian hukum. Oh, ini yang kalau ini melanggar misalnya ya ketidakadilan kan begitu. Oh, kalau ini melanggar apa dan seterusnya. Jadi saya kira seperti itu untuk positanya. Demikian juga kita masuk ke petitum ya. Menyangkut petitum ini sepertinya sudah lebih tertata. Meskipun demikian saya melihatnya masih Jadi kalau misalnya pasal 488 itu kaitannya dengan wawancara, nah apa artinya pemohon pengen supaya semua itu berdasarkan ada perintah jabatan dari atasan untuk melakukan langkah-langkah itu. Nah, terkait dengan hal-hal seperti itu, apakah memulainya suatu penyelidikan itu memang harus dimulai dengan adanya perintah. Nah, kalau memang penyelidikan harus memulai dengan perintah, nah tentu saudara Ziko harus membuka original intent dari pasal itu. Kenapa sampai terkait dengan tidak adanya perintah jabatan yang sah yang saudara inginkan itu, kenapa enggak masuk? Apakah memang dalam pembahasan pada saat pasal 488 yang kaitannya dengan Undang-Undang 1 2023 itu memang tidak dibahas menyangkut, karena ini kan ada original intentnya nih. Kenapa harus tidak dimasukkan itu? Sementara saudara pengen itu semuanya itu ya wawancara itu harus, sebelum melakukan wawancara harus ada perintah jabatan yang sah dari atasan ya untuk terjadinya wawancara tersebut. Nah, itu ini bisa saudara kemukakan original intentnya di posita nanti. Demikian juga ya kaitannya dengan pasal 16 ya 19 22. Ini sebetulnya karena ini saudara ya enggak apa-apa, enggak ada masalah karena masih ada waktu dan ini sudah ada nomornya semuanya. Nah, alangkah baiknya kalau menurut saya saudara Ziko itu dibuka juga ya. Kenapa sampai penormaannya seperti itu? Ya, di original intent, apalagi sekarang semua undang-undang pasti sudah ada dokumen ya pembahasannya sehingga itu bisa menjadi pertimbangan. Oh iya, jangan-jangan sudah terjawab saudara punya keinginan ya dari membaca kembali original intent. Tapi kalau memang belum, nah itu akan diungkapkan di permohonan ini dan tentu nanti hakim akan membaca, melihat oh
ya membandingkan, oh ya ini sudah ada pembahasannya begini dalam original intent, kemudian menurut pemohon ini masih ada yang abai, yang lalai, sehingga memang ini penting untuk dibuat penegasan-penegasan, misalnya seperti itu. Ya, saya kira itu catatan saya sebagai masukan, ya, kembali ke para pemohon dan kuasa untuk menindaklanjutinya atau tidak, itu sepenuhnya ada pada pemohon. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur. Mau ngomong apa, Ciko? Mulai klarifikasi satu hal aja, Yang Ya, Mulia. apa? Jadi izin Yang Mulia Prof. Guntur. Jadi tadi mungkin saya memang kurang jelas menyampaikannya. Jadi ceritanya pemohon kan dilaporkan, belum pernah diwawancara, belum pernah diperiksa, tahu-tahu perkara naik penyidikan. Nah, itulah kenapa kami minta supaya sebelum naik penyidikan wawancara terhadap terlapor harus wajib, begitu Yang Mulia. Iya. Iya. Itu ya penasihatan dari Yang Mulia Pak Daniel dan Yang Mulia Prof. Guntur. Supaya dicatat nanti bisa dipertimbangkan untuk perbaikan atau kelengkapan permohonan. Saya menambahkan sedikit. Memang ini setelah saya cermati bukti yang diajukan P8, ini kan surat dari Polres Jakarta Barat yang ditujukan ke kejaksaan ini. Pemberitahuan bahwa sudah dimulai penyidikan. Nah, penyidikan itu kan sebenarnya kalau mengikuti KUHP yang lama, Jiko dan kawan-kawan, itu memang rangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti-bukti, dan dari bukti-bukti yang dikumpulkan itu akan ditemukan tindak pidana dan pelakunya, tersangkanya. Nah, ini saudara harus hati-hati apakah ini sudah ada tersangkanya atau belum. Kalau kita sering ikuti versinya KPK, nah, kan KPK sering ketika OTT sering ditayangkan di TV ketika penjelasan kepada publik itu, bahwa KPK meyakini bahwa pelaku yang di OTT itu adalah tersangkanya, dan oleh karena itu ditetapkan sebagai tersangka dan KPK beralasan untuk melakukan penyidikan. Jadi versinya KPK itu sering menempatkan tersangka itu di depan. Padahal KUHP itu kalau mengikuti terminologinya serangkaian tindakan pengumpulan bukti-bukti untuk mengetahui siapa, untuk mendapatkan suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Mestinya kan ada di belakang. Tapi KPK mungkin secara maraton satu malam 24 jam kan mestinya. Penangkapan itu kan 24 jam itu. 1 kali 24 jam harus segera ditetapkan tersangkanya, apakah dilepas atau ditahan. Nah, oleh karena itu mau nggak mau KPK itu ketika kemudian konferensi pers itu sudah menemukan tersangka. Ini selama ini praktek yang dilakukan KPK. Tapi kalau penegak hukum yang lain, jika di kepolisian, di kejaksaan, dia akan melakukan penyidikan dulu, baru nanti tersangkanya itu di belakang. Nah, mungkin di KPK itu akan maraton dalam waktu 1 kali 24 jam itu kemudian sudah bisa kemudian meyakini ada tindak pidana dan pelakunya sudah ditemukan sehingga ditetapkan tersangka pada saat itu, pada saat konversi pers itu. Nah, ini ada, oleh karena itu kalau dikaitkan dengan permohonan saudara itu, Lina dan Sandra ini kan, kalau dikaitkan apa yang disampaikan Pak Daniel tadi, pasal 361, ini kan ada dua mekanisme. Kalau perbuatan itu sudah ada laporan tapi belum dilakukan penyidikan dan penuntutan, belum dimulai, maka masih menggunakan undang-undang ini, undang-undang baru ini. Tapi kalau sudah ada penyidikan dan penuntutan, masih menggunakan undang-undang yang lama, KUHP yang lama 881. Nah, kemudian kalau perkara itu sudah dilimpahkan ke pengadilan, tapi pengadilan belum mulai memeriksa, yang dipakai adalah
undang-undang ini, KUHP yang sekarang. Tapi kalau sudah diperiksa, pakai KUHP yang lama. Tapi kalau khusus untuk peninjauan kembali, pakai KUHP yang baru. Ini memang coba nanti, jika pasal 361 itu kan ada berapa ayat itu. Nah, nanti bisa dikira-kira si Lina dan Sandra ini masuk pada klaster yang mana ini? Kalau sudah diyakini bahwa ini masuk pada penuntutan dan penyidikan dan penuntutan yang sudah dimulai, masih relevan saudara mempersoalkan, tidak relevan lagi mempersoalkan pasal 16 yang sekarang, karena diatur dengan 881. Tapi kalau belum dilakukan penyidikan dan penuntutan, relevan karena itu bisa menggunakan undang-undang yang baru ini. Nah, itu nanti titiknya di situ. Jangan nanti kemudian menanyakan kepada mahkamah kok tidak diberi legal standing. Nah, itu ini krusial ya, nanti diperhatikan itu. Kemudian yang kedua, Jiko, kalau masih menggunakan undang-undang yang lama 881, MK itu juga pernah berpendirian begini, nanti dicari Jiko. Ketika MK menetapkan atau berpendirian bahwa penetapan tersangka itu menjadi bagian dari pra-peradilan. Di sana kalau tidak salah diuraikan pertimbangan hukumnya bahwa sebelum menetapkan tersangka itu calon tersangkanya harus diperiksa dulu. Itu penting dan relevan dengan yang saudara persoalkan hari ini. Kalau saudara masih yakin bahwa prinsipal saudara ini masih bisa diperlakukan undang-undang yang lama, yang 881. Tapi kalau tidak, kemudian firm bahwa sudah bisa dikenakan pasal 16 ayat 1 undang-undang KUHP yang baru ini. Nah, bagaimana semangat yang ada di putusan sebelumnya 881 tentang penetapan tersangka itu saudara tarik ke semangat yang ada di KUHP yang sekarang. Cuman PR saudara berikutnya adalah apakah tepat saudara mempersoalkan pasal 16 ayat 1? Karena itu bukan bagian penyelidikan. Bagian ketika akan menetapkan tersangka itu. Nah, ketika akan menetapkan tersangka, ketemunya adalah menetapkan tersangka itu di awal penyidikan atau di akhir penyidikan. Kalau mengikuti versinya KPK, ketika sedang mau proses penyidikan sudah ada tersangkanya. Tapi kalau penegak hukum yang lain yang saya sampaikan di depan tadi, menetapkan tersangkanya di belakang. Karena memang definisi atau terminologi penyidikan di ketentuan umum KUHP yang lama coba nanti di serangkaian tindakan untuk menemukan berupa pengumpulan bukti dan saksi untuk menemukan tindak pidana dan pelakunya, artinya tersangkanya. Ini memang agak krusial nanti didiskusikan bersama lagi. Nah, kemudian berkaitan dengan pasal 488 ini kan norma pemberat dari 486. 486 itu kan penggelapan biasa. Makanya ancaman pidananya hanya 4 tahun. 488 itu adalah 5 tahun ancaman pidananya, ke pemberatan. Orang yang melakukan penggelapan, jadi orang yang ada pada dirinya bukan karena kejahatan memegang benda atau barang, kemudian barang itu kemudian tidak diserahkan kepada yang berhak. Itu bedanya dengan pencurian. Kalau pencurian kan memegang barang itu karena tanpa seizin yang punya, melawan hukum. Kalau penggelapan enggak, Lina megang uang itu memang karena seizin yang punya uang, kantor. Tapi penggunaannya diduga tidak seizin kantor, nah itu penggelapan. Nah oleh karena Lina dan Sandra ini adalah pekerja yang dimaksud pasal 488 itu yang membedakan, karena orang yang bekerja memang bekerja statusnya sebagai karyawan, maka ada pemberatan 5 tahun itu. Nah ini nanti Jiko juga sudah paham bahwa kalau yang seperti ini MK sepertinya agak-agak
criminal policy loh. Ini hati-hati apakah MK berwenang untuk kemudian menggeser tindak pidana itu, karena itu kan rumusan-rumusan tentang sanksi pidana di situ. Tapi kalau tetap bom bisa dimakan oleh MK, silakan saja. Nanti diberi argumentasi, bagaimana disampaikan Prof. Guntur juga bahwa tugas berikutnya adalah bagaimana ketika pembahasan norma-norma ini, filosofinya bagaimana, sosiologisnya bagaimana, naskah akademiknya bagaimana, dan perdebatan ketika merumuskan norma ini seperti apa. Itu PR berikutnya. Ada yang disampaikan, Ciko? Izin Yang Mulia. Ya. Saya mau klarifikasi dan meluruskan bahwa terkait dengan pelaporan ini, pada saat ini prosesnya baru naik ke tahap penyidikan. Namun yang disayangkan adalah bahkan ketika tahap ini naik ke tahap penyidikan, para pemohon selaku terlapor diberikan surat pemberitahuan namun tidak ditujukan kepada dirinya, melainkan mereka diberikan dengan kepada yang terhormat adalah kejaksaan, tapi dikirimkan pada mereka sebagai bentuk suatu pemberitahuan. Iya, kan memang SPDP mutlak, itu juga ada putusan MK. Ini kan SPDP ini, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Itu sebenarnya harus, itu persoalan lain ya nanti kalau mau disoal. Bahwa putusan MK itu SPDP itu harus diserahkan 1 kepada pelapor, 2 kepada terlapor, 3 kepada kejaksaan. Jadi apa maksudnya itu? Itu MK pernah memutus itu. Kalau untuk pelapor supaya dia bisa kerjasama dengan laporannya untuk menambahkan atau memperkuat bukti-buktinya. Terlapor fungsinya adalah untuk melakukan pembelaan ketika nanti dipanggil. Seharusnya begitu. Dan termasuk kejaksaan. Karena kejaksaan apa? Kejaksaan supaya bisa memonitor bahwa perkara itu akan menjadi perkara yang ditangani di kejaksaan. Itu 3 pihak yang absolut diberikan keharusan oleh MK untuk diberikan tembusan SPDP itu. Ini soal lain kalau nanti itu juga ada hal yang tidak. Nanti kan itu bisa berpengaruh kepada sah dan tidaknya penyidikan kan. Itu. Jadi kami sudah baca P8 tadi adalah surat ditujukan kepada kejaksaan berkaitan dengan SPDP itu. Nah soalnya si Lina sama Sandra tidak diberitahu bahwa sudah adanya penyidikan atau sudah dimulai penyidikan, itu kan soal lain. Bisa jadi juga belum dipanggil karena kan baru 15 Desember. Kan teknis pemeriksaan kan saksi dulu yang didengar. Bukan terlapor dulu, terlapor itu terakhir. Nah, itu makanya hati-hati ini prematur tidak itu dulu. Kok ini belum sudah mengajukan permohonan ini. Kalau sudah sampai dilimpahkan ternyata tidak, sudah ditetapkan tersangka lah paling tidak, Ciko, tidak pernah dipanggil sama sekali, baru relevan mempersoalkan pasal ini. Ini kan baru 15 Desember, SPDP yang dikirim ke kejaksaan, baru 2 minggu yang lalu. Itu pun hari-hari banyak yang tidak efektif karena banyak libur. Ini yang harus dipertimbangkan, disusulkan kembali ya, supaya terus pasal 361-nya tadi, ini masuk yang rumpun ini. Perkara tindak pidana, ini huruf A, pasal 361 huruf A, perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang 881. Nah nanti berlaku di C-nya, huruf C-nya bahwa di pengadilannya nanti dalam proses pemeriksaannya menggunakan undang-undang ini yang baru, KUHP baru. Tapi kalau hari ini ada perkara yang sudah berjalan di pengadilan, itu tetap undang-undang yang lama, tapi kalau PK khusus PK nanti menggunakan mekanisme KUHP yang baru. Ini kita mengikuti ini, kami juga belum semua membaca pasal-pasalnya, tapi jadi dipaksa membaca karena ada permohonan-permohonan yang banyak berkaitan dengan KUHP dan KUHP. Silakan, disampaikan lagi sebelum di. Apakah boleh saya menyampaikan satu fakta hukum yang mulia? Apakah diizinkan? Nanti diperbaikan saja. Oh baik, ya, terima kasih. Diperbaikan. Tapi yang krusial itu tadi, titiknya ada di situ. Apakah ini terlalu cepat mengajukan permohonan atau tidak? Baik, terima kasih untuk
pemohon dan para kuasa hukumnya. Kemudian kami dari Majelis Hakim memberikan waktu hingga 22 Januari 2026 hari Kamis pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mohon jangan lebih atau lewat. Kalau lewat nanti akan kembali ke permohonan yang awal nih. Permohonan yang juga belum ada nomornya pula kan nanti. Baik. Ya, ini tambahan dikit ya, ini menambah PR nih untuk Siko dan kawan-kawan nih. Kalau saya mendengar tadi penjelasan tadi, yang konfirmasi tadi itu, ya sepertinya ini akan mengarah ya dari permohonan ini, artinya tantangan saudara adalah bagaimana menjawab bahwa ini bukan persoalan implementasi norma. Jangan-jangan bukan persoalan konstitusional norma, bukan persoalan normanya, tapi ada pada persoalan implementasinya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah ini harus juga perlu dijelaskan supaya apa tidak nanti berujung bahwa ini tolak karena ini bukan konstitusional norma tapi ini adalah soal implementasi norma, sehingga hal-hal seperti itu perlu saudara ya, karena terlalu fokus pada peristiwa konkretnya. Nah nanti bisa lalai nanti dalam hal membangun argumentasi kaitannya dengan persoalan konstitusionalitas normanya itu ya, karena di sini kan bukan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi oleh klien saudara, tetapi di sini kan berbicara di mahkamah ini berbicara tentang bagaimana konstitusionalitas norma tersebut ya. Jadi itu PR untuk saudara kembali renungkan lagi. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Baik, terima kasih. Terima kasih, Prof. Baik, jangan terlambat untuk jam 12-nya di hari Kamis 22 Januari 2026. Terima kasih untuk sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.